Inilah momen ketika Kang Deddy blusukan tengah malam. Teteh cantiknya sampai bersujud di kaki bapak aing, guys. Yuk kita tonton videonya. Bapak sekcam, coba diketuk. Waduh, kenapa? Sendiri sini. Oh, lagi merokok. Tadi Pak Sekcam ke sini. Terus waktu Pak Sekcam ke sini katanya ada laki-laki. Temen ngejemput gitu. Oh, nginep. Ngejemput. Ngejemput gimana? Dia katanya mau ini, Mau apa? mau ke toko mau ambil darah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang tadi kesini? Ya, Pak. Siapa? Ya. Terus kita punya niat baik kan? Bangun rumah. Itu. Tapi kenapa ada laki-laki? Cewek, sama Wah. cewek juga. Udah laki-laki juga. Iya, Nah, terus dia main ke sini. main kesini kok nginep? Dia kan ceweknya. Tapi kan dua pasang. Dua pasang juga, yang satunya kan saudaranya. Yang satu laki-lakinya dua, jadi perempuannya dua sama Neng. Terus gimana tuh kitanya? Kenapa kalau ada orang dua pasang nginep di sini nggak lapor ke tetangga ke RT? Ya kan nggak ada ini yang nggak tahu kita. Dan kita nggak tahu kan nginepnya di dalam. Jadi maksud saya gini loh, jangan sampai kita ini punya niat baik loh sama Neng, punya niat baik, ingin benerin kehidupannya, ingin nolong, ingin ngerapiin, tapi Nengnya nggak punya niat baik. Niat baik ada Pak, cuman tadinya kan lagi main. Nggak bisa dong. Kalau udah gini kan harusnya sudah mulai menjaga diri. Orang nginep di sini dua pasang laki-laki, masing-masing laki-laki perempuan. Terus gimana percaya bahwa tidak ngapa-ngapain? Gimana jam 11 masih tidur? Orang kan masih bangun nggak ngapa-ngapain sumpah. Ya iya, waktu Pangkos kesini nggak ngapa-ngapain, tapi malamnya kan kita nggak tahu. Demi Allah. Ya itu kan nggak tahu. Saya kirain nggak ada iniannya. Nggak Dia apa. kan sekedar mampir. Terus Katanya mau ngambil ke toko barang-barang teman kerjaan aku teman kerjaan di mana? di Cilodong. Nah terus Kan dia katanya mau ini beres-beres gitu kontrakan. Aja teman kerjaan di Cilodong, kesininya bawa cowok. bawa cowok dua, hanya satu. Oh yang satu, Ceweknya. ceweknya satu, jadi dua pasang dong. Yang satu sama orang Tapi Pabuaran, itu saudaranya, yang satu sama Neng, jadi begitu. saudaranya itu mah. Nah terus ngapain nginep coba saya nanya? Ya kan sekalian melekan, karena kan di situ kan malam Jumat. Jadi sekalian. Oh, melekan gimana, orang tidur di kamar. Sumpah di sini. Enggak, tadi tidur di mana? Yang di depannya jual di tengah rumah. Oh, katanya di sana tengah rumah. Dua pasang di satu rumah. Main ini doang gini-gini ya. Hah? Di tengah-tengah rumah. Dua pasang. Mungkin pacar Neng kali. Enggak, sumpah. Ya nggak itu, nah itu saudaranya si Tete, temen aku. Enggak, soalnya gini loh, kita ini kalau kira-kira Nengnya nggak serius mah aku nggak jadi deh. Ya soalnya gini loh Neng, soalnya gini loh. Saya gini loh. Saya ngurusin orang. Neng selama tinggal di sini dulu sambil Neng nyari ke depan apa kerjaannya. Disiapin duit untuk Neng bekal. Saya pikir kalau hidup di kampung sendiri sehari 50.000 juga makan sudah enak. Gitu loh. Sebulan 1,5 juta cukup. Nah, kemudian
Kita rumahnya, kata Neng, rumahnya karena Neng berbuat begitu untuk beresin rumah. Udah deh, rumahnya kita beresin. Bayangin, Neng praktek di Cilodong, hampir hitungan saya itu 11 tahun, nggak kebangun rumah. Ini loh, sama kita mau diberesin, insya Allah kebangun. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa sih nggak mempertahankan kepercayaan kita? Nah, kepercayaan yang kita bangun kan bukan buat saya, bukan buat Pak Sekcam, tapi kan buat Neng sendiri. Bayangin, orang ingin, gini loh, kan orang lain mah ingin keluar dari dunia itu berani tidak makan, berani hidup sengsara, berani. Neng mah keluar dari dunia itu dengan sebuah jaminan, gitu loh. Sekarang loh, jaminan kita ini disia-siakan. Itu aja saya nyesel. Kok jaminan saya disia-siakan sih? Neng, cari deh orang kaya saya, ayo menemu. Kita ngasih jutaan atau puluhan juta hanya untuk Neng berubah. Ini orang yang disuruh berubahnya kok susah. Kita nggak bisa, Neng bilang ada teman, lah nggak bisa lah Neng. Neng, orang ada tidur di sini, laki-laki perempuan 2 pasang dalam satu rumah, terus jungkir balik bilang demi Allah segala macam, nggak ngapa-ngapain, ya kita nggak akan percaya. Padahal kalau baik, oh ini lagi begini, nah Neng bilang dong ke depan ke tetangga, ini mau ada tamu. Kalaupun ada tamu, pintunya dibukain, kemudian orang suruh nungguin, ya dia suruh balik lagi. Itu loh, kan jangan menimbulkan keraguan kita ini. Habis itu Neng bisa kerja, gitu loh. Kerja, desa udah mau jamin. Terus ngapain lagi coba? Sebuah kesempatan mau disia-siakan. 11 tahun kerja di Cilodong, Neng gak kebangun apapun. Hidupnya tetap susah. Ketemu sama saya, puluhan juta keluar untuk beresin ini. Kenapa menyia-nyiakan amanah yang kita buat ini, gitu loh. Kan kalau nolongin orang biasa, kasih 2 juta, kasih 3 juta, kasih 4 juta, orang Cirangkong, itu mah tukang ngon domba, ya kan? Dibantu, nangisnya luar biasa panjang. Padahal dibantunya kan nggak seberapa. Itu tanda orang bersyukur. Nah Neng mah mungkin puluhan juta, tapi kok nggak kelihatan menjadi orang yang bersyukur sih? Terus sekarang mau ngapain coba? Balik lagi ke Cilodong, Cilodongnya udah kita tutup, nggak boleh lagi ada, dipatroli tiap malam. Neng mau balik kemana? Ayo. Terus kalau gaya Neng gini terus, kira-kira Neng punya masa depan? Ada batasan umur nggak? Terus nanti kalau umurnya udah 40 masih laku nggak? Berpikir nggak suatu saat ada penyakit? Terus kalau suatu saat, nauzubillah, suatu saat ada penyakit, terus penyakitnya menular, ada yang ngurus nggak Neng? Ada nggak laki-laki yang nidurinnya nanti ngobatin? Masih ada nggak? Nanti ada orang atau kakak ipar Neng yang biasa dikasih jatah 100.000 sekali kencan itu, mau nggak kira-kira nanti ngurusin? Atau kakaknya mau nggak ngurusin? Kakaknya aja tega kok ngambil 100.000 per laki-laki. Kamu anggap kakak, saya ini siapa? Nggak ngambil keuntungan, ingin ngerubah. Ini warga saya, ini daerah yang saya wakili. Dulu saya jadi bupati di sini, gitu loh. Dulu pernah bertemu dalam ibunya di Gempungan. Dulu pernah lihat Neng, kan? Ketika di Gempungan sudah rambutnya pirang, dan saya udah nanya, kamu bisa nyuci nggak? Kamu bisa
Nyetrika nggak? Kamu bisa ngepel nggak? Kalau perempuan sejak kecil nggak nyuci, nggak ngepel, nggak nyetrika, dawe dandan, main HP, main motor, ya udah gedenya pasti nggak bisa hidup susah. Kalau nggak bisa hidup susah, hidupnya nggak bersyukur. Kalau nggak hidupnya bisa bersyukur, ingin cari duit dengan cara gampang. Dan dapatlah laki-lakinya nggak akan yang benar. Karena laki-laki benar pasti cari perempuan yang mau masak, mau nyetrika, mau dampingin. Sekarang cari, ada nggak di tempat lain orang ngurus sampai begini? Dan ini bukan kasus yang pertama nih. Ini nih itu udah kasus saya selama 4 malam berturut-turut menemui perempuan PSK, kalau sebutin, semuanya melanggar. Gak ada satupun. Saya pikir gimana, tadinya saya tuh kasihan banget. Yang di Subang sama, dikasih duit, kamu pulang dulu deh, jualan segala macam. Oh, mau jualan nasi, besoknya saya ke situ, mangkal lagi. Yang satu lagi pernah ketemu di mobil diangkut, mau jualan online. Saya nggak tahu kalau dia itu suka keluar malam. Sekian bulan kemudian ketemu, dia ketemu di situ. Apalagi Neng, sok Neng ngapain gini? Neng punya tanggung jawab apa? Kan nggak ada, nggak nyakolahin anak, nggak ngerawat bapak, nggak merawat ibu, hanya buat sendiri. Kalau buat sendiri, rumahnya nanti beres, Nengnya hidup normal, berdoa suatu saat punya suami yang bertanggung jawab, walaupun tukang kuli macul tapi bertanggung jawab. Masa nggak sadar-sadar? Masih beruntung Neng, masih ada rumah peninggalan, masih ada kampung. Orang lain lebih parah, nggak punya rumah, nggak punya kampung, nggak punya siapa-siapa, nggak ada pemerintahnya yang ngurus, nggak ada anggota DPR-nya yang ngurus. Ini ada yang ngurus. Kok disia-siakan sih? Ada sekretaris kecamatan, cari sekretaris kecamatan di Indonesia yang kayak gini, nggak ada. Ini mau ngurusin, mau bangunin rumah, perhatiin. Masa disia-siakan kita ini? Di tempat lain teriak-teriak, pemerintahnya, pemimpinnya tidak merhatiin rakyat. Ini ada yang ngurus, rakyatnya nggak bisa diurus. Sok sekarang bikin perjanjian nanti dengan desa, dengan Pak Kades. Bikin surat pernyataan. Mau berubah, saya tata. Saya beresin rumah. Tapi tidak mau berubah, ada nanti sebuah peristiwa, diusir aja dari sini. Benar nggak Pak? Iya, itu. Bikin perjanjian nanti Pak Sekcam. Besok dengan Pak Kadesnya bikin surat pernyataan. Kalau kita nggak bisa percaya, kenapa? Loh, masukin tamu laki-laki ya harus dicurigai kalau nginep. Masukin tamu perempuan pun dicurigai. Karena sekarang tuh ada laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Nggak bisa juga sekarang. Kalau perempuan muhrim, nggak juga. Muhrim itu kalau tidak ada penyimpangan seksual. Ya kalau perempuannya penyimpangan seksual ya jadi bukan muhrim juga. Yang mobil box katanya. Katanya ada mobil box yang enak. Nganterin gitu doang itu. Apa? Telur ya Bu ya. Nganterin apa? Bu kesini main Nah terus? sebentar, Tapi balik lagi. balik Balik lagi. lagi yang di supermarket gitu. Bukan nginap. Enggak, sales. Itu siapa supir boxnya? Dulu itu yang Oh iya. Jadi dia cuma ngirim aja. Tapi dulu pelanggan Neng. Ya kalau nganterin aja nggak apa-apa. Tapi kalau udah pelanggan datang lagi nanti ada ketertarikan lagi. Nggak selesai juga. dapat bapak datang ke sini waktu. Iya. Artinya kan dulunya pelanggan Bu. Iya. Udah pelanggan. Terus kemudian nanti kesini ngirim telur. Ya lama-lama ada ketertarikan lagi. Betul Pak. Gitu loh. Jadi nggak selesai-selesai. Sok Neng sekarang di rumah belajar masak. Bisa. Udah. Belajar masak lagi. Beras punya nggak? Berasnya Belum beli. belum. Juga kan udah disediain buat makan.
Hah, udah. Terus nggak punya beras. Tadi Pak Angkos sudah nitip kan? Ada kan tadi? Udah beliin beras. Saya cek ya, 1 bulan dulu. Jadi saya nggak akan dulu bangun rumah. Saya cek Neng 1 bulan. Ada perubahan nggak? Tapi kalau untuk beras, minyak goreng, segala macam, saya kirim. Saya pasok. Tapi saya nggak akan ngasih duit. Besok saya kirim beras, saya kirim minyak goreng, saya kirim telur, saya kirim ikan asin. Lengkap Neng untuk makan 1 bulan saya siapin. Tapi saya nggak akan kirim duit. Duit nanti beda lagi ceritanya. Ya, saya kirim. Makanan Neng untuk 1 bulan saya kirim, saya siapin. Itu. Dan ya, sok kita kirim. Saya bener, saya keras ini karena harus dikerasin. Kamu tuh masih beruntung ketemu saya. Dan keberuntungan kamu ketemu saya itu adalah almarhum ibumu yang mandu. Walaupun dia sudah tidak ada. Kenapa? Karena ada keterikan moral dengan saya. Pernah ketemu di Gempungan, pernah naik panggung, mungkin pernah dikasih sesuatu kalau udah naik panggung zaman itu. Ya kan? Sekarang kamu mulai kirim Fatihah buat ibumu. Besok ziarah ke kuburannya. Minta maaf. Ziarah ke kuburannya minta maaf. Jangan ngomongin lagi bahwa kamu kecewa terhadap bapakmu. Terus kalau kamu kecewa terhadap bapakmu, teruslah kamu berbuat begini, emang itu menjadi kebaikan buat kamu? Kamu ibumu yang kecewa. Kecewa terhadap bapak, hidupnya jadi begini, ibunya kecewa dong. Sekarang pilih. Sekarang nggak boleh ngecewain ibu. Besok ziarah ke kuburan. Kamu minta maaf depan ibumu. Merubah kebiasaan tuh bukan perkara gampang. Tiap malam bisa jadi seminggu 3 kali bertemu laki-laki. Perek dari itu tuh bukan perkara gampang. Tapi kamu harus lawan itu semua. Harus lawan. Kalau nggak dilawan, kamu nyesel nanti. Mumpung ketemu saya, kamu dimanfaatkan oleh kakak kamu mau diarahkan sama saya. Masa kamu nggak mau? Saya hanya minta kamu berubah. Karena saya pernah memimpin di sini, saya malu. Nggak mau saya ada rakyat saya begitu. Ya, udah. Sok apa lagi? Sok, makan saya jamin. Kamu harus mau masak tiap hari. Dalam sebulan kamu bisa berubah. Di bawah pantauan di sini semua, Pak Sekjam, saya bangunkan pembangunan, saya teruskan. Dan saya yakin kalau kamu ikutin apa ya saya sarankan, kamu dapat kebahagiaan nanti. Dan nanti seluruh warga sini bangga kalau kamu berubah. Orang di sini bangga kalau kamu berubah. Ibumu bahagia di alam kuburnya. Tapi kalau begini kebus, ibumu nangis di alam kuburnya. Dan kamu bahagia, tetangga di sini nerima kamu dengan baik, supporting kamu, tidak mencela kamu, tidak mentertawakan kamu. Kamu bahagia masih punya tetangga seperti ini. Ya. Kamu bahagia, mereka supporting semuanya. Kamu boleh dendam sama saya, benci sama saya, silahkan. Kenapa? Karena saya sayang sama kamu. Saya pernah ketemu kamu ketika usia kamu masih kecil. Dan kamu harus beranggapan Tuhan memandu, Allah memandu saya ke situ. Malam-malam jam 12:30. Ngapain coba saya? Orang pada tidur. Akhirnya ketemu. Dan di antara banyak perempuan di situ, kamu yang saya perhatikan. Ya? Bisa kan? Bisa nggak?
Ini gimana? Mau diterusin? Atau mau saya tinggalin? Ya? Pilih. Mau saya terusin, kamu saya bina sampai kamu selesai, kamu tuntas, atau kamu saya tinggalin? Ya? Gimana? Ya udah. Kalau terusin, mulai besok kamu jalan. Besok saya kirim seluruh kebutuhan kamu. Beras, minyak goreng, semua untuk kamu 1 bulan. Makan cukup bergizi. Dan 1, kamu berhenti merokok. Berhenti merokok. Gak usah lagi ngelamun. Apa yang kamu lamunin? Kalau kamu hari ini melamun, apa yang kamu lamunin? Kamu ngelamun pengen selesai rumah. Dengan melayani 300.000, kamu rumah kamu selesai. Tanpa melayani laki-laki dibayar 300.000. Kamu mikirin makan, makannya aku siapin. Aku cuma minta kamu berubah. Nanti saya doain. Ya kan? Kamu dapat jodoh yang baik, yang sayang. Dan saya yakin itu bisa terwujud kalau kamunya punya niat dengan baik. Yang penting niat, keinginan. Itu aja. Ya? Saya jalan ya. Oke. Ya, istirahat udah malam, udah jam 10. Ya. Ayo. Ya, maafin saya ya. Maafin saya. Bang Kos, matiin ya. Maafin ya. Matiin. Oh. Ya, istirahat, kamu tidur. Mulai sekarang kamu biasakan tidur jam 9 dan paksa kamu tidur jam 9. Karena itu cara merubah. Angin mepelingan diri, hujan mungkaskan karempah, nenden kadedeh mungkara, susukan nganter walungan. Kenapa? Udah, ya. Kenapa? Kenapa? Ya? Udah, nggak boleh gini. Udah, kamu masih punya hatinya masih bersih. Hati kamu masih lembut, masih lentur. Nggak ada, kamu bisa berubah. Ya. Ya. Doain ya Bu ya. Ya, Pak. Semuanya. Semoga Neng bisa melupakan cerita buruk masa lalunya. Bisa melupakan kehidupan masa lalunya. Kemudian bisa meraih masa depannya. Ya. Ya kan? Manusia itu bukan yang tidak pernah salah yang baik. Manusia yang baik itu adalah manusia yang tidak mengulangi kesalahan. Ya, dah. Udah. Kenapa? Udah, nggak usah boleh cium kaki saya, nggak boleh. Ya. Ya, dah, istirahat, tidur. Mulai sekarang tidurnya jam 9, ya. Tidurnya jam 9 mulai sekarang ya. Kamu berhenti merokok dulu. Ya, tidur jam 9, bangun pagi, mandi. Nanti Pak Kos yang prioritas apa? Kamar mandinya dulu deh. Ya. Kamar mandinya dulu dah, nggak apa-apa. Kamar mandinya nggak usah kalau bangun ini. Jadi kamar mandi itu prioritaskan. Ya, mulai besok dibangun kamar mandinya. Jadi kita didulukan kamar mandinya dulu. Ya, cari pasang sanyo, mandi kamar mandi, karena untuk merubah dirinya itu satu, dia harus mau bangun pagi dan mandi jam 4. Nek kalau mau berubah, kalau bener mau berubah, bangun tengah malam, mandi tengah malam. Kalau mau berubah, ya. Tapi udah, kalau itu berat, bangun pagi jam 4 langsung mandi. Karena air ketika pagi-pagi ketika dimandikan itu merubah manusia. Makanya kita harus sholat subuh itu kan itu.
Nah, makanya ciri orang yang mengalami problem pikiran, mengalami stres, rata-rata mandinya siang. Rata-rata bangunnya siang. Tapi kalau orang bangunnya pagi langsung mandi, orang nggak akan stres, nggak akan ngalamin problem. Gitu. Jadi orang itu tergantung pada bangun paginya. Ya, dah. Dah. Kenapa? Dah. Dah, ya. Dah. Dah. Ya, tidur ya. Ya. Maafin saya agak keras. Ya, dah. Dah. Ya, Deki, besok bagus kirim makanan. Ya, tidur istirahat. Nanti besok diurusin. Coba siapa yang di sini tukang bor air? Air. Oh, iya mah nyanak di sumur ya cenah. Lamun nyanak di sumur biasanya seberapa? Ada. Dia pasang sanyo doang. Beli aja. Sanyo seberapa sih? 500.000. Jeung masangna 800.000 cukup? Para lo nonton ayam. Ini ada kemudian dengan tambal diambil teh. Ah, 1 juta. Masang sanyo, beli paralona, jeung masangna tapi cai neng ngucur. Tapi kang Ya. motor. Ya? Ya, non ya? Neng, istirahat ya. Non. Pak Sekcam sekarang tugasnya mengawasi. Waduh. Harus mengawasi Pak Sekcam. Nggak ada Sekcam ke Sekcam Ungkos, nggak ada. Cuman satu di Indonesia, Sekcam Ungkos.